Halo adik-adik, salam misioner buat kita semua. Tuhan berkati kita. Kita jumpa lagi dalam temu sekami virtual dalam rangka APP tahun 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gereja Bersaksi, dan temu sekami virtual APP 2021 ini disiapkan oleh teman-teman pendamping sekami dan adik-adik sekami dari Paroki Maria Immaculata Mataram, Paroki Antonius Padua Ampenan, Paroki Santo Paulus Singaraja, Paroki Maria Ratu Rosari Gianyar, dan Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Saya mengajak adik-adik bersama dengan teman-teman pendamping sekami untuk menjadikan temu sekami virtual APP 2021 sebagai bagian dari perjumpaan adik-adik bersama dengan Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ajak juga dengan orang tua dan keluarga di rumah untuk selalu hadir pada temu sekami virtual mulai Minggu Prapaskah yang pertama sampai dengan Minggu Prapaskah yang kelima. Karya Kebawaslu Indonesia, Kuskupan Denpasar mengaturkan apresiasi kepada para pendamping kami dan adik-adik kami yang telah menyiapkan temu kami virtual APP 2021. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah ruah dalam seluruh kehidupan kita. Salam, cinta, dan berkat Tuhan. Halo anak-anak sekami yang terkasih, saya Romanto dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar mengucapkan selamat mengikuti pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021 dengan tema khusus pada minggu kelima ini, Gereja yang Berani Bersaksi meneladani Santo Petrus dan Santo Yohanes dari Kisah Para Rasul. Mari kita mengikuti semua acara selama pendalaman iman aksi puasa pembangunan agar kita anak-anak sekami berani bersaksi di tengah kehidupan yang majemuk ini seperti Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka berdua memberi kesaksian tentang kebangkitan. Meskipun ditentang oleh banyak orang, mereka tetap bersemangat untuk mewartakan iman kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, ikutilah terus dan kita selalu menjaga 5M, bukan 3M, tapi 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adik-adik sekalian, selamat mengikuti pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Pasti sehat selalu dong. Iya dong, harus sehat. Soalnya di sini Kak Fani dan Kak Ica baik-baik semua. Benar nggak Kak Ica? Iya dong, adik-adik di rumah juga pasti sehat selalu kan? Hari ini, di hari Minggu ini kita akan mengadakan APP yang kelima. Yang bertema apa sih Kak? Aku siap bersaksi seperti Petrus dan Yohanes, dan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22. Wah, Dicari ya nanti. kalian sebelumnya udah nonton belum video APP yang keempatnya? Kalau udah, kita ada hadiah loh, ya nggak Kak? Iya dong. Kita ada hadiah. Hadiahnya Oke, sekarang kita akan beri kalian hadiah. Yel, karena harus ikutnya ya. Kalau enggak kita akan bikin kalian kayak soju. Jadi pertanyaannya, sekami siap. Misioner cilik, siapa takut? Cindra Cindra. Why not? Doa
jangan lupa nonton sampai dari awal sampai akhir ya. Jangan skip loh ya. Skip. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, apa kabar semua? Di sini kalian ingin menanyakan, apakah kalian tahu tema kita kali ini? Tema kita adalah Aku Siap Bersaksi Seperti Petrus dan Yohanes, dengan tujuan yang pertama agar anak mengetahui tokoh Petrus dan Yohanes, dan yang kedua agar anak berani bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya, apa kalian tahu siapa itu Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Sebelum menjadi 12 murid Yesus, pekerjaan Petrus dan Yohanes adalah seorang penjala ikan. Wah, hebat ya, dari seorang penjala ikan bisa menjadi seorang penjala manusia. Semoga adik-adik juga bisa mengikuti jejak Petrus dan Yohanes ya. Adik-adik penasaran bagaimana kisah Petrus dan Yohanes? Maka dari itu adik-adik mendengarkan bacaan sabda. Terima kasih, sampai jumpa. Mari adik-adik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami sehingga kami bisa mengikuti acara pertemuan APP ini yang kelima dan yang terakhir. Tuhan Yesus, semoga APP kami kali ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat kami pakai di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala virus, terutama virus corona. Semoga virus yang ada di muka bumi ini cepat hilang sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami sehari-hari dengan baik dan dengan normal kembali. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan acara kami. Semoga Engkau melindungi kami hingga kami dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan apapun dan dapat memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ini kami sampaikan kepadamu dengan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tolong siapkan kitab suci dan buka Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22. Sekarang Kalena akan membantu membacakannya ya. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam
Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak berpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik kami yang baik, perkenalkan nama asli saya Simon bin Yunus.
Simon berarti bulu. Nama Petrus atau Kefas berarti batu karang, merupakan nama yang diberikan oleh Yesus yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas pundak saya. Saya adalah seorang dari 12 rasul Yesus dan juga paus pertama umat Kristiani. Saya adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Saya memiliki saudara bernama Andreas. Kami adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Saya juga memiliki teman dekat seperti orang kebanyakan, yaitu Yohanes dan Yakobus. Saya tinggal di Betsaida, seberang utara Danau Galilea, kemudian pindah ke Kapernaum. Semula saya adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Saya mengenal Yesus lewat saudara saya, Andreas. Yesus pernah berkata kepada saya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Juga pernah mengatakan kepada saya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Di Galilea, Yesus pernah meminjam perahu saya untuk mengajar. Di Galilea juga, saya pernah mempunyai pengalaman berjalan di atas air bersama Yesus. Waktu itu tepat setelah mujizat 2 ikan dan 5 roti. Saya juga pernah dibawa Yesus pergi ke atas gunung Tabor. Di sanalah saya merasa begitu terberkati karena melihat transfigurasi Yesus dimuliakan bersama Elia dan Musa. Ketika Yesus akan ditangkap, sayalah yang menghunus pedang dan memotong telinga kanan hamba imam besar yang mencoba menangkap Yesus, yang bernama Malkus. Tapi saya malah mendapat teguran dari Yesus. Tapi yang menyedihkan bagi saya dan sangat saya sesali adalah bahwa saya yang selalu melihat dan mengalami sendiri pengalaman bersama Yesus itu. Namun saya jugalah yang menyangkali Yesus 3 kali. Namun setelah kematian Yesus, setelah peristiwa pencurangan Roh Kudus itu, saya mulai memberikan khotbah yang akhirnya menyebabkan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Saya dan Yohanes pernah menyembuhkan orang lumpuh di gerbang baik di Yerusalem dan menimbulkan kegaduhan besar, tapi kami ditolong malaikat keluar dari penjara. Saya diberi karunia menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Di Yerusalem, saya yang memimpin sidang Yerusalem. Lalu saya pergi ke Roma dan menulis 2 buku dan meninggal. Saya meninggal dengan cara disalibkan terbalik di Roma saat pemerintahan Nero, karena saya menolak disalibkan dengan kepala di atas, karena saya merasa tidak layak untuk mati dalam posisi sama seperti Yesus. Baik adik-adik, demikianlah kisah Petrus. Jadi pesan yang bisa kita petik adalah Petrus ialah seorang penyala ikan dari Galilea, namun Yesus memanggilnya menjadi penjala manusia. Karena Petrus siap meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Allah menggunakannya dengan hebat. Ketika Petrus berkhotbah, para pendengarnya terheran-heran pada keberaniannya, karena ia adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun mereka mengingat bahwa Petrus mengikuti Yesus benar-benar
mengubah segala sesuatu. Jadi, marilah kita mencontoh Petrus ini adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik kami, perkenalkan nama saya Yohanes. Arti kata Yohanes ialah Tuhan adalah baik atau pemurah. Saya adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Ayah saya bernama Zebedeus dan ibu saya bernama Salome. Saya juga memiliki saudara yang bernama Yakobus. Saudara saya juga termasuk dari ke-12 Rasul Yesus. Saya adalah penulis dari beberapa buku dalam Alkitab, di antaranya Injil Yohanes dan juga 3 surat. Surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, dan juga surat Yohanes yang ketiga, serta Wahyu kepada Yohanes. Saya memiliki hak istimewa untuk menyertai Yesus selama penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Dan juga saya boleh bahagia karena saya adalah satu-satunya dari ke-12 murid Yesus yang hadir saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Awal mulanya saya melayani di gereja Yerusalem selama bertahun-tahun lamanya. Lalu saya pindah untuk bekerja di gereja Efesus. Saya pernah digoreng di dalam minyak yang mendidih yang sangat besar di Roma. Tetapi karena Tuhan masih sayang sama saya dan juga Tuhan masih memakai saya untuk menjadi pewarta Kristus, keajaiban Tuhan pun datang. Walaupun saya sudah digoreng oleh minyak yang mendidih, tetapi saya tetap hidup dan bisa terus mewartakan kerajaan Tuhan. Kemudian akhirnya saya dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat saya di sana, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan Allah, sehingga saya bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian saya dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi seorang uskup di Edesa yang sekarang berada di wilayah Turki. Saya juga hidup lebih lama dari para murid-murid Yesus yang lain, dan saya meninggal karena usia tua di Efesus. Saya meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Saya juga salah satu murid yang dipilih pertama setelah Pentakosta. Saya bekerja sama dengan Petrus untuk terus-menerus mengkhotbah Injil di Yerusalem dan menderita pemukulan dan pemenjaraan karena mewartakan Injil Tuhan Yesus. Saya mengalami perubahan yang luar biasa sebagai seorang murid, dari anak guru yang cepat marah dan emosi menjadi rasul yang cinta kasih dan juga rasul yang penuh belas kasih, karena saya mengalami kasih tanpa syarat dari Tuhan Yesus sendiri. Maka saya memberitakan kasih itu di dalam Injil dan surat-surat yang saya tuliskan di Alkitab. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kisah Rasul Yohanes? Kristus adalah juru selamat yang menawarkan kehidupan kekal kepada setiap orang. Jika kita mengikuti Yesus, kita diberi jaminan pengampunan dan juga keselamatan. Seperti Kristus telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Allah adalah kasih, dan kita sebagai umat Kristiani harus menjadi saluran kasih Allah kepada sesama kita dimanapun kita jumpai.
marilah adik-adik sekami, kita hidup sebagai orang yang biasa, yang memberitakan Yesus kepada siapapun yang kita temui, dengan hidup jujur, dengan hidup setia, tanggung jawab, dan juga penuh kasih. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pekerja Kristus, untuk mewartakan kabar sukacita dari Kristus kepada sesama kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Sekian kisah tentang Rasul Yohanes. Kak Diki dan Kak Iman akan memberikan pertanyaan terkait bacaan yang telah kalian dengar tadi. Jadi Kak Diki akan tanya kepada Kak Iman, Kak Iman, bacaan dari kitab apa yang tadi kita dengarkan? Dari kitab Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22 yang judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Oke adik-adik, jadi kita akan langsung ke pertanyaan. Check it out. Oke adik-adik, jadi di sini Kak Diki sudah bersama Vina. Nah, sekarang Kak Diki akan bertanya kepada Vina sama adik-adik terkait bacaan yang telah didengarkan tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Petrus dan Yohanes ditangkap? Karena orang-orang itu sangat marah sebab mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Untuk pertanyaan yang kedua, kuasa apa yang didapatkan Petrus saat berada di dalam sidang? Kuasa dari Roh Kudus. Oke, betul sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Vina atas jawabannya. Oke adik-adik, jadi Kak Diki sekarang sudah bersama Yano. Halo. Sekarang Kak Diki akan memberikan pertanyaan kepada Yano. Pertanyaan yang pertama, berapa orang yang percaya terhadap ajaran Petrus dan Yohanes? 5.000 orang laki-laki. Betul. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa Petrus dan Yohanes dilepaskan? Sebab sidang hendak melihat jalan untuk
terhukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Betul? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih ya atas jawabannya. Terima sama-sama. Halo adik-adik di rumah, sekarang Kak Iman sedang bersama dengan adik Vano. Halo. Nah, kakak akan memberikan suatu pertanyaan kepada Vano tentang bacaan tadi. Pertanyaannya ya, larangan atau ancaman apa yang diberikan Imam Agung kepada Petrus dan Yohanes? Ayo jawab. Imam Agung mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun. Benar. Benar. Mau diikut lagi nggak atau ganti jawaban? Ada yang mau pilihan belum? Enggak deh. Ya udah. Benar jawabannya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih adik Vano. Ya, sama-sama. Halo adik-adik sekami dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Kak Monik. Nah, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita bersama-sama untuk belajar dari kedua tokoh tadi, yaitu tokoh Petrus dan Yohanes. Petrus adalah seorang penjala ikan yang berasal dari mana adik-adik? Iya, berasal dari Galilea. Namun, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana sikap Petrus? Petrus siap. Benar kan adik-adik? Nah, apa buktinya Petrus siap? Nah, Petrus siap dengan kita melihat atau kita mendengar dari cerita tadi bahwa Petrus meninggalkan orang tuanya yang di perahu tadi dan pergi untuk mengikuti Yesus. Tuhan memakai Petrus dengan cara yang luar biasa. Tuhan menggunakan Petrus dengan cara yang hebat. Ketika Petrus berkhotbah, semua pendengarnya terheran-heran. Mereka tercengang. Ya, bagaimana tercengang, bagaimana terheran, pasti adik-adik tahu. Terheran-heran. Hah? Ya, mereka terheran-heran, kaget. Kenapa mereka terheran-heran? Karena Petrus sangat berani untuk memberikan khotbah. Dan yang berikut adalah Petrus bukan seorang terpelajar. Bukan seorang terpelajar sama dengan bukan seorang yang berpendidikan seperti anak-anak atau orang tuanya anak-anak. Nah, namun para pendengar tadi mereka menyadari bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti benar-benar bisa mengubah segalanya. Apakah adik-adik sudah siap untuk berubah? Misalnya, adik-adik dulu mungkin malas sekali membaca kitab suci. Jangankan membaca, membuka saja tidak mau. Nah, sekarang harus berubah untuk lebih rajin, punya kemauan untuk membuka kitab suci. Ada kerinduan untuk membaca kitab suci. Bisa juga mungkin setiap hari anak-anak tidak mau mendengarkan perintah orang tua, tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya, misalnya tugas daring. Anak-anak tidak mau mengerjakan. Nah, sekarang harus berubah, lebih semangat, ada kemauan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau tugas-tugas daring tadi. Nah, itu berarti anak-anak sudah siap. Kalau sudah mau berubah, berarti harus siap meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik tadi, menuju ke yang lebih baik. Nah, Kristus adalah juru selamat yang menawarkan apa? Menawarkan hidup kekal kepada setiap orang. Jika kita mengikuti Kristus, maka kita diberi jaminan pengampunan dan keselamatan. Adik-adik mau? Pasti mau, apalagi anak-anak misioner harus mau, harus siap berubah, harus mau. Nah, seperti Kristus yang mengasihi kita, begitu juga
kita harus mengasihi sesama kita karena kita sudah mendapatkan kasih yang begitu besar, kasih yang secara cuma-cuma yang Kristus berikan kepada kita semua. Maka harapannya adalah kita pun bisa menyalurkan, memberikan, membagikan kasih yang kita dapatkan secara cuma-cuma tadi kepada setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Sebab Allah adalah kasih. Oke? Allah adalah apa adik-adik? Allah adalah kasih. Dan kita sebagai seorang Katolik diharapkan untuk mampu menjadi saluran kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Murid Yesus adalah orang yang biasa-biasa saja. Misalnya apa? Adik-adik masih ingat? Nah, masih ingat, tentunya masih ingat. Ya, murid Yesus adalah orang yang biasa-biasa saja seperti petani, nelayan, pemungut cukai, dan juga orang yang tidak terpelajar. Nah, Tuhan mengharapkan supaya kita pun hidup biasa-biasa saja. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita semua untuk memberitakan Yesus dalam hidup dan kebenaran. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, seorang misioner harus sudah siap. Oke adik-adik? Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ini berguna untuk kita belajar dari tokoh Petrus dan Yohanes. Terima kasih adik-adik semuanya. Halo adik-adik, saatnya kita kembali ke kreativitas. Jadi kreativitasnya itu kreativitas berbentuk salib dengan menggunakan penutup botol bekas. Oke, jadi di sini bahan-bahannya tuh ada gunting, ada penggaris, ada pensil, ada penghapus dan juga lem. Terus adanya juga bisa menggunakan kertas karton, gambar atau kardus bekas, atau kan juga adanya bisa pakai ini kertas warna biru ini. Setelah itu adik-adik siapin tutup botol, sebelah tutup botol saja biar bisa berbentuk salib. Setelah itu adik-adik gambar di buku gambar ini atau kartu ini, adik-adik menggunakan penggaris gambar menjadi berbentuk salib. Setelah itu adik-adik tempel salib. Setelah tempel adik-adik bisa potongan kertas yang tadi yang bekas itu adik-adik bisa menuliskan inti atau kata-kata motivasi menurut adik-adik menurut tema Petrus dan Yohanes. Jadi di sini kasih sudah jadi, kasih membuatnya di rumah. Jadi di bawahnya itu tulisan tulisnya ada Allah adalah kasih dan saya mau menjadi saluran kasih Allah kepada sesama. Oke ya, jadi setelah itu buat ini ya sudah ada disetorkan ke ruang sel. Oke, nggak usah tunggu. Bye. Adik-adik yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh dikuatkan dengan keberanian Petrus dan Yohanes dalam mewartakan putramu di hadapan banyak orang. Maka kami mohon dengarkanlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada kesempatan ini. Kita akan menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Paus, para uskup dan para imam yang Bapak Maharani, kami mendoakan Bapak Paus kami, Bapak Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga mereka dapat menjadi pemimpin yang melayani umatmu dengan rendah hati, sabar dan penuh kasih, seturut teladan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan bangsa di dunia, Bapak Maharani, kami berdoa bagi para pemimpin negara dan bangsa di dunia. Semoga para pemimpin negara dan bangsa di dunia selalu menghargai dan memperjuangkan nilai
rukun dan damai bagi semua umat manusia, khususnya di masa pandemi ini, agar setiap negara saling membantu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, Allah Maha Rahim, kami berdoa bagi para misionaris. Semoga para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, kaum awam, petugas pastoral tetap bersemangat dalam mewartakan cinta kasih-Mu pada seluruh umat manusia, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga yang Maha Rahim, terima kasih untuk kedua orang tua kami atas cinta dan perhatian mereka, sehingga kami selalu dijaga dan dibimbing. Berilah kedua orang tua kami dengan rahmat, kesehatan, dan umur panjang. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang dapat membanggakan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, Bapa Maha Rahim, kami berdoa bagi anak-anak misioner. Semoga anak-anak dan remaja misioner cilik setia dan tekun berdoa, sehingga kami menjadi rasul cilik yang mampu menjadi garam dan terang dalam keluarga dan lingkungan dimanapun kami berada. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah kedua-dua permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami selalu siap diutus untuk menjadikan misionaris penuh kasih, damai, sukacita demi keselamatan umat manusia. Marilah kita satukan semua doa, harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi acaranya? Seru kan? Oke, sekarang kita udah menutup dulu ya untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami, membimbing kami, dan menjaga kami dalam melaksanakan kegiatan tadi. Semoga apa yang kami terima, apa yang kami dengarkan, dapat kami maknai dan kami cerna dalam pikiran kami, sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sekarang acara kami telah selesai. Semoga Engkau melindungi kami dalam segala kegiatan kami berikutnya. Semoga apa yang kami lakukan dapat berjalan dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik sekalian dan semua anak-anak kami yang mengikuti pendalaman aksi kuasa pembangunan tahun 2021 diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semua, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung video. Ingat ya adik-adik, pesan dan makna yang harus kita ambil dari pertemuan APP kali ini. Kita harus selalu mengikuti teladan 1 Petrus dan 1 Yohanes, seperti berbuat baik dan selalu bersikap